Kita sudah tuntas mempelajari domir-domir kepemilikan untuk mufrad dan musanna. Kali ini kita akan lanjutkan bahasan kita dengan mempelajari domir-domir kepemilikan untuk jamak, baik muzakkar maupun muannas. Seperti yang bisa kita lihat di papan tulis, ini ada 3 kolom, kolom kanan, kolom tengah, dan kolom paling kiri. Kolom paling kanan adalah domir-domir untuk subjek. Domir yang tengah adalah domir-domir kepemilikan dengan diawali oleh huruf la, yang artinya adalah mempunyai. Sedangkan kolom kiri adalah domir-domir kepemilikan tanpa diawali oleh la. Nah, ini ada 6 domir. Yang 3 pertama adalah untuk mudzakkar, nahnu, antum, hum. Dan 3 yang bawah adalah domir-domir untuk muannas, nahnu, antunna, hunna. Ini yang kolom subjek. Nah, bagaimanakah domir-domir kepemilikan untuk jamak, baik mudzakkar maupun muannas? Nah, lihat papan tulis. Ini ada kata nahnu. Nahnu itu bisa dipakai untuk mudzakkar, juga bisa dipakai untuk muannas. Bahkan nahnu juga bisa dipakai untuk bermakna musanna, 2 orang, baik mudzakarnya maupun muannasnya. Nah, sehingga ketika kemarin kita sudah belajar nahnu untuk musanna, maka nahnu untuk jama juga sama. Nahnu, lana, na. Sehingga karena yang musanna sudah kita hafal untuk nahnu, yang jama kita tinggal copy paste saja. Kita sudah hafal yang kemarin. Nahnu, lana, na. Termasuk juga yang muannas. Nahnu, lana, na. Itu ya. Sedangkan domir antum, kalian laki-laki, untuk domir kepemilikannya adalah menjadi lakum. Antum, lakum. Nah, sedangkan yang domir kepemilikan di sebelah kiri yang tanpa la, huruf la-nya dibuang, tinggal kumnya. Jadi antum, lakum, kum. Lihat, ini antum, huruf terakhirnya mim sukun, mim mati. Maka ketika di kolom kedua dan kolom paling kiri juga ada mimnya, dan sama-sama mimnya sukun. Antum, lakum, kum. Mim sukun. Sama dengan antum. Itu ya, antum, lakum, kum. Antum, kalian laki-laki banyak. Lakum, kalian laki-laki banyak memiliki. Kum, artinya adalah kalian. Misalnya buku kalian menjadi kitabukum. Terus hum, mereka laki-laki banyak. Nah, untuk hum sama ya. Hum, lahum, hum. Sama ini hum. Perbedaannya lihat pada kolom kedua. Karena artinya adalah kepemilikan dengan ada huruf la di awalnya, maka di sini tinggal ditambahkan la saja. Hum menjadi lahum. Sedangkan di sini di kolom ketiga, huruf la-nya dibuang, tinggal hum. Yang ini sama dengan kolom subjek. Kolom kepemilikan yang tanpa la itu sama dengan kolom domir sebagai subjek. Hum, lahum, hum, sama. Gitu ya. Jadi nahnu, lana, na, antum, lakum, kum, hum, lahum, hum. Kalau ini sudah ingat, maka berikutnya tinggal diawali oleh la pada kolom kedua, lalu buang lagi la-nya pada kolom ketiga, sehingga yang ketiga sama dengan yang pertama. Kolom yang kiri sama dengan kolom yang paling kanan. Hum, lahum, hum. Itu yang mudzakkar. Lalu bagaimana yang muannas? Untuk nahnu sama, nahnu, lana, na. Nahnu kami banyak atau kita banyak orang perempuan. Lana kami para perempuan atau kita para perempuan memiliki. Dan na artinya kami atau kita. Nahnu, lana, na. Sedangkan antunna, perhatikan, antunna kalian perempuan banyak. Ujungnya ada nun bertasydid. Antunna bertasydid.
Maka pada kolom kedua dan kolom ketiga atau kolom tengah dan kolom kiri, ujungnya juga menggunakan nun bertasydid. Antunna, lakunna, kunna. Bedanya kalau yang subjek sebelum nun tasydid itu pakai ta, tunna. Sedangkan pada kolom kedua dan kolom ketiga, kolom tengah dan kolom kiri, sebelum nunnya menggunakan huruf kaf. Kunna, kunna. Antunna, lakunna, kunna. Kalian perempuan banyak, lakunna. Kalian perempuan banyak mempunyai, kunna artinya kalian. Kunna sama antunna berbeda kan? Bunyinya berbeda. Antunna, kunna. Antunna, lakunna, kunna. Seperti itu. Terakhir, mereka perempuan banyak, hunna. Hunna. Nah, kabar baiknya, hunna ini sama dengan hum. Apa maksudnya? Sama dengan kolom kedua dan ketiganya. Hunna, lahunna, hunna. Bedanya di sini menggunakan la, karena la artinya adalah mempunyai. Hunna, lahunna. Jadi artinya mereka perempuan mempunyai. Hunna, lahunna, hunna. Sama, hunna, hunna, hunna. Di sini ada la sebelumnya. Hunna, lahunna, hunna. Seperti itu ya. Nah, setelah kita memahami konsep tentang domir-domir kepemilikan untuk jamak, baik muzakkar maupun anas, untuk 3 kolom ini, kolom kanan, kolom tengah, dan kolom kiri, maka sekarang kita tinggal hafalkan. Dan sebagiannya sudah kita hafal, yakni nahnu sudah hafal pada saat ketika kita membahas domir yang musanna. Berarti yang kita menghafal tinggal antum sama hum, tapi ini juga mudah. Antun nahuna juga tetap mudah. Mari kita hafalkan bersama-sama. Ingat pendekatannya dengan 2 cara, yakni menghafal dengan pendekatan per domir, nahnu, lana, na, antum, lakum, kum, hum, lahum, hum. Itu per domir ya. Nanti berikutnya per kolom. Ini kolom kanan, kolom tengah, dan kolom kiri. Seperti biasa, agar cepat hafal, agar kita terbantu untuk menghafal dengan cepat dan melekat, menghafalnya kita menggunakan gerakan tangan. Nah, silakan perhatikan gerakan tangan saya sambil lihat papan tulis, dan nanti berikutnya silakan ikut menggerakkan tangan masing-masing sesuai kanan kiri dan jari-jarinya. Saya akan coba terlebih dahulu mencontohkan menggunakan gerakan tangan sambil menyebutkan domir-domir yang ada di papan tulis ini. Nah, silakan teman-teman melihat yang ada di papan tulis sambil perhatikan gerakan tangan saya. Berikutnya nanti ikut mempraktekkan seperti yang saya lakukan. Kita mulai dari pendekatan per domir. Perhatikan gerakan tangannya. Jarinya perhatikan. Jamak berarti banyak ya, semua jari. Nahnu, lana, na. Antum, lakum, kum. Hum, lahum, hum. Terus mana? Nahnu, lana, na. Antunna, lakunna, kunna, hunna, lahunna, hunna. Boleh sambil lihat papan tulis, tapi juga ikuti gerakan tangan saya. Sekarang mari bareng-bareng ikuti gerakan tangan saya sambil lihat papan tulis kalau belum hafal, dan kalau sudah mulai hafal sambil fokus pada gerakan. Kalau lupa boleh lihat ke papan tulis. Kita ulangi lagi. Nahnu, lana, na. Ikuti gerakan tangan saya. Nahnu, lana, na. Antum, lakum, kum. Hum, lahum, hum. Boleh sambil lihat papan tulisnya ya, tapi sambil ikuti gerakan tangan saya. Nahnu, lana, na. Antunna, lakunna, kunna. Antunna itu ada tasdid nunnya, jadi ditekan. Antunna, lakunna, kunna. Hunna, lahunna, hunna. Itu ya. Satu kali lagi dengan pendekatan per domir. Mulai bareng-bareng. Nahnu, lana, na. Antum, lakum, kum. Hum, lahum, hum. Nahnu, lana, na. Antunna, lakunna, kunna. Hunna, lahunna, hunna. Nah, seperti itu. Silakan dilatih sebanyak-banyaknya agar semakin hafal dan hafalannya semakin baik dan lebih cepat. Pertama pelan, lalu ditambah kecepatannya, dan berikutnya
semakin cepat agar semakin melekat. Itu pendekatan yang pertama. Nah, sekarang kita coba hafalkan domir yang jama ini dengan pendekatan per kolom. Kolom paling kanan dulu, lalu kolom tengah, lalu kolom paling kiri. Boleh sambil lihat, tapi ikuti gerakan tangan saya. Kita mulai. Nahnu, antum, hum. Nahnu, antunna, hunna. Kolom paling kanan. Saya ulangi. Nahnu, antum, hum. Nahnu, antunna, hunna. Kolom tengah. Lana, lakum, lahum. Lana, lakunna, lahunna. Sekali lagi. Lana, lakum, lahum. Lana, lakunna, lahunna. Itu kolom kedua. Berikutnya kolom ketiga, tampalan. Na, kum, hum. Na, kunna, hunna. Sekali lagi. Na, kum, hum. Na, kunna, hunna. Seperti itu. Untuk memantapkan, kita ulangi satu kali lagi, tapi sekaligus. Kolom kanan, kolom tengah, kolom kiri, langsung tanpa jeda. Lihat, perhatikan saya, nanti ikuti bareng-bareng. Nahnu, antum, hum. Nahnu, antunna, hunna. Lana, lakum, lahum. Lana, lakunna, lahunna. Na, kum, hum. Na, kunna, hunna. Seperti itu. Silakan perbanyak latihannya, menghafal domir-domir kepemilikan untuk jama ini, baik muzakkar maupun muannas, dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan per domir, nahnu, lana, na, antum, lakum, kum, sampai selesai. Berikutnya pendekatan per kolom, seperti yang tadi sudah saya contohkan. Selamat berlatih, ma'an najah.